belum ada jawabannya lagi. Di mana di ayat Injil yang mengatakan langsung deret, terus langsung yang mengatakan Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Yang terus dia tiada ayat-ayat sembunyi, tiada ayat bunga-bunga, yang terus dia bicara, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Tuhan Yesus berfirman ya di Yesaya 44 ayat 6, akulah Raja dan Penebus, Tuhan semesta alam, tidak ada Allah selain daripadaku. Ya, Yesaya 43 ayat 11, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Ya. Ya, lagi dan lagi pria muslim ini meminta bukti dari manakah Tuhan Yesus berkata dalam Alkitab, sembahlah aku sebab aku ini adalah Tuhan. Inilah penjelasan selanjutnya, silahkan tonton video ini sampai selesai agar mendapatkan penjelasan yang lebih efektif. Betul. Ya. Terus yang dipakai itu yang perjanjian lama atau perjanjian baru, Mbak? Dua-duanya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, kita mengakui itu firman Tuhan yang Maha Kudus. Udah, itu aja pertanyaannya. Masih bicara. Udah, satu aja cukup. Nah, itu kalau hukum Taurat itu apa sudah dilaksanakan itu, Pak? Seluruh hukum Taurat sudah dilaksanakan. Hukum Taurat hanya diberikan kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa lain. Komandemen Kak, 10 hukum dia tanya. Oh, 10 hukum. Orang Iya, alhamdulillah. Puji Tuhan sudah melakukan. putus nggak suaranya, Kak? Ya, silakan teman-teman, ada yang mau jawab. Oke, iya. Itu tadi ya tentang kitab suci itu. Jadi begini Bang Gio. Sebelum Tuhan datang ke dunia, kitab suci yang dipakai manusia itu terdiri dari kanon-kanon Ibrani, ucapan-ucapan berwibawa, kitab-kitab para nabi dan gulungan-gulungan. Itulah yang dipakai sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Nah, jadi kalau orang mau beribadah, buka tuh gulungannya tuh. Gulungan ini dari mana? Yaitu ketika contohnya Tuhan berfirman kepada Musa, lalu Musa menulis di gulungan-gulungan. Lalu Tuhan berfirman kepada Yeremia, ditulis di gulungan-gulungan. Jadi kalau beribadah, itu semua dibuka, tergantung mana yang mau dibaca pada hari peribadahan itu. Nah, sebelum Masehi, pada awal-awal kelahiran Tuhan Yesus. Panjangan, Bang. Ini saya mau tanya, ini kan 10 hukum Taurat ini perintah Allah kepada manusia itu kan sudah dilaksanakan sekarang ini. Ya, itu sudah dilaksanakan. Sudah. Itu sudah dilaksanakan. Sudah dan terus. Kamu tahu nggak apa 10 hukum Taurat itu? Satu di sini sebutkan. Abang Gio tahu nggak 10 hukum Taurat itu apa aja? Mungkin maksudnya hukum Taurat Saya bacakan ya. Saya bacakan ya kami kanan. Enggak, kita mau tanya dulu nih sama Abang Gio ini. Kamu tahu nggak 10 hukum Taurat itu udah pernah baca belum? Silakan tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. putus-putus sinyalnya mungkin. Sebentar, Pak. Sebentar ya. Tapi ini Abang Gio ini dari mana agamanya ini? Kristen apa bukan sih? Halo. Abang Gio Kristen apa bukan? Ya kalau memang ya Islam lah, Bang Gio, Islam. Oh. Nah, kalau memang hukum Taurat 10 ini kalau memang dijalankan sekarang ya untuk saudara-saudara Kristiani. Nah, kenapa itu kan ini kan Kristen, bukan Kristiani. Kristen di Indonesia tidak ada agama Kristen, di dunia tidak ada agama Kristen. Kristiani. Taurat kan adanya Kristen. Tidak boleh membunuh. Nah, sedangkan Yesus itu kan maaf ya, itu kan dibunuh, itu disalib, Pak. Sedangkan 10 hukum Taurat tidak boleh membunuh. Emangnya yang membunuh Tuhan Yesus kan orang-orang yang ini. Nah, terus? Romawi maksudnya gitu. Iya.
Gini bang, kenapa Tuhan Yesus itu dibunuh? Karena Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan untuk dibunuh bang. Jadi gini, sebelum dia datang ke dunia, dia sudah bilang, kalau aku nanti datang ke dunia, aku itu harus dibunuh, harus disiksa. Seperti itu. Jadi ketika Tuhan datang ke dunia, ia harus tergenapi apa yang disampaikan para nabi. Gitu Bang Gio. Jadi bukan. Tapi saya tambahkan memang karena manusia itu udah durhaka. Jadi ketika Tuhan itu datang ke dunia dalam rupa manusia, ya itulah orang-orang Yahudi, ya Farisi yang durhaka gitu loh. Bang Gio, memang kamu tidak andil. Saya kira Bang Gio ini tanya ke kita ini, ternyata dia tanya ke Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus. Bang Gio, saya kira kau tanya ke kami andil dalam kematian Tuhan Yesus. Hah? Ya. Emang kamu nggak andil dalam kematian Tuhan Yesus? Apa Mbak? Kamu ikut andil dalam kematian Tuhan Yesus. Kamu orang berdosa kan? Atau kamu sudah kudus? Kamu udah nggak punya dosa lagi? Maaf Mbak, kami sebagai orang Islam, kalau berdosa ya tobat Mbak. Ya mungkin di ajaran Kristen ada juga mungkin tobat kan. Nah kalau memang ada tobat, kenapa sekarang harus tobat? Gini, Kan? apa kamu udah tobat nih? Kamu yakin nggak masuk surga? Ya lillahi ta'ala, ya itu Ya udah, Allah. kalau kami Ya, sudah apakah dikatakan saat kami sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, ya, dan kami melakukan hidup berkenan di hadapannya, kami sudah pasti masuk surga. Artinya bebas gitu. Loh, kok artinya bebas? Saat kami sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, ya, dan kami melakukan kebenaran firman atau hidup berkenan di hadapannya, kami berusaha untuk berbuat baik, kami sudah dikatakan selamat. Nah sekarang pertanyaan saya gini Bang Gio nih sekarang tobat, melakukan dosa tadinya, sekarang tobat, udah yakin masuk surga? Ya kalau masuk surga itu urusan yang maha kuasa, urusan. Ya sudah. Kalau kami sudah pasti, saat kami sudah dikatakan sebagai pengikut Kristus yang benar, kami sudah dikatakan pasti masuk surga. Udah nggak ada lagi tawar menawar. Datanya di mana itu Mbak? Apa? Datanya di ayat berapa itu di Alkitab? Di Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Tolong dibacakan Pak. Mikana aja baca Mikana. Apa itu Matius berapa? Matius. Dan aku pun berkata kepadamu bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan membangun gerejaku, dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat menahannya. Gerbang alam maut tidak akan kuat menahan kami. Ya mungkin ya lebih terjemahnya seperti ini. Ya. Di mana gereja? Enggak ada itu gereja juga. Jemaatnya. Kita ini adalah jemaat Tuhan Yesus ya. Nih saya baca bentar. Matius 16 ayat 18. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat. Udah ayat 18 aja ya. Iya, jadi alam maut tidak menguasai kami, Abang Gio. Kami ini jemaatnya Tuhan Yesus, gerejanya Tuhan Yesus, di mana kami tidak akan dikuasai alam maut. Jadi kami itu sudah ditetapkan masuk surga. Yakin, seyakin-yakinnya. Bahkan Tuhan Yesus lagi ya meyakinkan kita ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ketika aku datang kembali, aku akan membawa kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan Yesus sudah meyakinkan kita. Jangan gelisah hatimu, nak. Percaya kepada aku. Kamu pasti masuk surga, karena aku pasti menjemput kamu. Jadi kita yakin bang, gak ada kebimbangan, gak ada keraguan. Karena Tuhan Yesus menyatakan ya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan kuberikan mata air kehidupan. Ia pasti tidak binasa. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan seperti ini.
Kalau kamu percaya kepadaku, ikut aku, mudah-mudahan kamu masuk surga. Nggak ada. Tapi Tuhan harus memberi keselamatan kekal, jaminan itu kepastian, bukan mudah-mudahan, saudaraku. Ya. Oke, seperti itu ya. Saya rasa udah cukup. Makasih Abang Gio. God bless you, saudaraku ya. Tepuk tangan buat Abang Gio yang cakep dan manis. Halo Kak, bentar ya. Udah cukup, saudaraku, bantuin dulu ya. Ya sabar ya teman-teman. Aduh, banyak juga yang ngantri nih. Hampir 100 orang. Terima kasih. Yang sudah tetap layar, terima kasih ya. Tuhan memberkatimu. Selamat malam, Nu Aiman. Nu Aiman, Iya, selamat malam, Mbak. silakan. Apa yang mau Iya, selamat malam. Iya, silakan. Apa yang mau Saya mau ditanyakan? tanya, Mbak. Iya. Saya mau tanya, Roh Kudus itu siapa ya, Mbak? Roh Kudus, rohnya Tuhan Yesus Kristus. Iya, dia manusiakah atau semacam yang Roh lain? Kudus Allah itu sendiri. Berarti, mohon maaf ya Kak, bukan aku sembarangan. Berarti Tuhannya kakak tuh dua lah. Siapa yang Yesus bilang sama dua? Roh Kudus. Loh, kan katanya tadi kan gitu. Silakan Kak Betel. Gini, Bang. Hmm. Tuhan, ya, namanya Tuhan itu dia omnipresent atau Tuhan Maha Hadir, Hmm. ya. Hmm. Dia juga dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa, Hmm. oke? Hmm. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa ini dia mau datang dalam rupa roh kek, mau datang dalam rupa malaikat kek, mau datang dalam rupa manusia kek, mau datang dalam rupa tiang awan kek, mau tiang api kek, mau datang dalam rupa api kek, nggak ada jadi masalah. Kenapa kamu hitung Tuhan? Sekarang Tuhan ada di rumah saya, ada Tuhan di rumah Kak Mikana, ada Tuhan di rumah Bang Kak Lutfina, ada Tuhan di rumah anak Batak, ada Tuhan di rumah orang-orang penonton. Apa Tuhan mau dihitung satu-satu begitu? Oke. Dan aku ada satu pertanyaan lagi. Apakah di agamanya kakak ini mengakui Al-Quran enggak? Kau jawab. Bahwa Al-Quran itu Kalau di agama kami sih Bang enggak ya. Maaf ya Bang, karena kami itu gini. Kami kalau mau mempercayai kitab suci, kami selidiki dulu tuh dari mana asalnya gitu Bang. Mohon maaf ya Bang, tapi kalau mengenai Al-Quran, karena kami selidiki awal Al-Quran itu dari mana, sehingga kami tidak bisa mengimaninya Bang. Itu yang pertama. Yang kedua gini, setelah Tuhan Yesus menggenapi segala nubuatan yang diucapkan oleh para nabi, tidak akan ada lagi selain itu. Itu ada di dalam Wahyu 22 ya. Kitab suci sudah selesai kitab suci. Jadi siapa yang menambahkan dapat malapetaka, siapa yang mengurangkan dapat malapetaka. Jadi setelah kami mengetahui Al-Quran itu ada di abad ke-6 ya, tentu saja kami tidak mempercayainya karena kitab suci sudah selesai gitu Bang. berarti Iya. berarti cuman sampai di apa tadi nama kitab itu, Pak? Alkitab kan? Ini Alkitab ini sudah lengkap sempurna, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus berfirman ya, ayat-ayat dalam Alkitab ini nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah. Nah, kalau ditambah itu artinya kan nggak boleh gitu kan, masih artinya kamu nggak boleh lagi mempercayai kitab lain selain Alkitab ini.
mohon maaf kak, kakak nggak boleh mempercayai karena aku percaya Quran. Gini bang. Abang boleh, orang Kristen nggak boleh bang, orang Islam boleh. Iya, setidaknya kan Bang Nuh, gini, buat kami gini, buatku ya terutama, buat kami standar untuk dinyatakan seseorang itu nabi dan tidak itu ada halakahnya, ada aturan main tuh, ya. Yang mana nabi itu satu tidak boleh mengambil apalah aku bilang wanita yang sudah diceraikan atau janda hidup ya namanya ya, janda janda hidup ya. Itu satu. Kedua ya, tidak boleh menceraikan istrinya. Ketiga gimana? Dulu dijelasin sama Nuaiman bentar dulu baru dijelasin Kak Beton. Standar Nabi menurut Alkitab ya, ini menurut Alkitab, bukan menceraikan agama lain. Oke. Yang ketiga itu nggak boleh mengambil istri dari saudara atau apalah pokoknya yang masih garis keturunan atau mantan lah, intinya begitu ya. Saya nggak perlu sebut lah. Intinya tidak boleh. Lalu yang kelima itu nggak boleh yang ibarat katanya cacat. Cacat itu nggak boleh. Contoh dia baik dari kemaluan sampai kemaluannya aja, zakarnya aja disebut loh di dalam Alkitab itu, besar sebelah atau enggak, atau dia sudah bersunat atau enggak, itu nggak boleh. Jadi ada standarnya gitu loh. Jadi kalau disuruh kami nggak boleh beristri banyak. Jadi kalau kamu bilang ya udah, kamu percaya nggak dia dari nabi ya? Kalau dari standar ini silahkan kamu menilai sendiri. Kami harus mengakui dia apa tidak gitu. Oke. Ya memang. Terus nggak boleh di luar bangsa Israel. Oh berarti. Ya kan Kak Betel? Standar Nabi itu nggak boleh di luar bangsa Israel. Betul. Terus kalau dia nubuatan itu tepat dan benar. Oh, ini setahu aku yang Mbak. Kalau dia bernubuat semua nubuatannya untuk Tuhan Yesus. Jadi gini, jadi Tuhan itu tuh punya standar, punya ukuran. Dia tuh Tuhan itu nggak yang kayak orang bahasa sekarang tuh kayak ngoboy gitu loh. Nggak kayak gitu. Hidupnya nggak bener aja di hadapan Tuhan tuh nggak bisa jadi nabi. Gimana dia mau jadi nabi? Hidupnya aja nggak bener. Dia aja cerai, dia menikah lagi, dia ngambil saudaranya mantan istri dari saudaranya atau tunangan dari saudaranya, itu nggak boleh. Jadi itu ada standarnya. Saya potong dulu. Bukan ke situ tadi Bu. Yang ditanya abang ini tadi tentang kitab suci, bukan tentang kenabian Bu. Ya, sekarang Bang, kalau kenabiannya udah kita pertanyakan, bagaimana lagi kitab sucinya gitu loh? Ngapain jauh-jauh? Ya saya rasa seperti itu ya Bu Iman. Jadi kami itu hanya percaya kepada Alkitab ini, karena Alkitab ini sudah sempurna, sudah lengkap ya. Tidak perlu lagi disempurnakan oleh buku-buku lain gitu ya. Dan kita tidak boleh percaya dengan Mbak Mikana. Saya bukan istilah kayak gitu. Aku cuma nanya. Kan aku cuma nanya tadi. Kakak mempercayai Al-Quran atau enggak? Kebanyakan tidak, kan gitu toh jawabannya. Iya tidak. Ya udah toh, ngapain panjang-panjang dari tadi jawabannya? Karena aku tuh lagi ya karena kita kan manusia yang berakal gitu. Jadi kita mempercayai kitab itu harus kita selidiki dulu, karena kami bukan asal imani. Dan iman saya juga bukan iman katanya, karena kata pendeta gini, enggak, kita selidiki juga Alkitabnya. Kak Mika, aku mau tanya, maksudnya Alkitab itu Injil apa Taurat? Alkitab itu terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana Perjanjian Lama ada 39 kitab dan Perjanjian Baru 27 kitab. Dan semua Kejadian sampai Wahyu itu menuliskan tentang Tuhan Yesus. Kepanjangan Mbak, yang aku tanya, Alkitab itu Injil apa Taurat? Nah, makanya kan saya jelasin. Bukan hanya Injil dan Taurat. Makanya Perjanjian Lama, Injil Perjanjian Baru, itu aja Mas. Abang aja jawabannya. Enggak bisa sesimpel itu, makanya kamu dengar. Ya kan kamu bilang kalau kitab itu Taurat dan Injil, bukan hanya Taurat dan Injil. Ya.
Makanya tadi dengar baik-baik di Perjanjian Lama itu ada ya 39 kitab. Itu pun masih dibagi lagi. Ada kitab Pentateuk, ada kitab sejarah nabi-nabi besar, sejarah nabi-nabi kecil, ada kitab apa namanya ya? Ketuvim ya, dan apalagi itu ya, yang itu. Nah, kemudian di Perjanjian Baru ada kitab Injil Sinoptik, ada surat-surat Paulus ya, ada Apokalips ya, atau Wahyu gitu. Nah, tadi ada juga di Perjanjian Lama ada Mazmur ya. Nah, ketika bilang Jabur itu, Mazmur itu yang menuliskan adalah Raja Daud, dan itu semua menulis tentang Tuhan Yesus. Berbagai macam. Iya. Jadi di Alkitab itu terdiri dari Taurat, ada kitab para nabi, ada kitab sejarah kerajaan-kerajaan Israel, ada buatan, kitab suci, ucapan-ucapan berwibawa. Iya, maksudnya kan Mbak Pika tadi jawabnya panjang kali, jadi aku nggak ngerti. Karena di sini ngerti gitu. Aiman, di sini itu bertanya tentang Alkitab, nggak bisa singkat-singkat. Kalau kayak kita belanja di pasar, Bu, ini cabai 1 kilo berapa? 1 kilo 36.000. Nggak bisa sesingkat itu. Di sini kan tentang Alkitab, saudara, jadi agak panjang penjelasannya. Ya, gitu. Jadi saya rasa udah cukup ya, Aiman ya. Iya, benar. Makasih. Makasih Aiman ya. God bless you. Salam toleransi. Tepuk tangan buat Aiman yang cakep dan manis. Iya, makanya tadi aku ngejelasin kenapa standar Nabi itu kenapa. Sama aja ya, kayak kita juga diputusin orang, nggak mungkin kan kita putus ya, terus nggak tanya putusnya kenapa, alasannya apa, nggak mungkin kan. Apalagi masalah agama gitu loh teman-teman, makanya harus dikasih tahu landasannya apa gitu. Makanya aku kasih tahu standarnya apa. Tuh lagi. Kita naikkan lagi ya yang mau bertanya. Gua udah dari kemarin. Siapa itu? Siapa tadi? Will of Bar. Ini soalnya Bunga Wijaya. Selamat malam, Bunga Wijaya kah? Yang minta naik pun ada 99 orang. Oke, selamat malam Bunga Wijayanti. Halo, selamat malam. Iya, silakan pertanyaannya apa? Iya, mau tanya Kak. Tadi kan sempat disebut bahwa ketika Yesus datang ke dunia itu harus lewat apa istilahnya tadi? Rahim Bunda Maria. Ya, yang tadi disebut ayatnya kok kalau tidak salah juga putra Bapa gitu ya, atau putra Allah. Nah berarti kalau seperti itu berarti Yesus dalam posisi bukan Allah itu sendiri ya, atau gimana? Terima kasih. Ya, silakan teman-teman. Oke, ya, biar aku jawab ya. Nah, Yesus itu Allah sendiri. Kenapa dia disebut putra Allah? Karena cendikiawan pada zaman dulu menganggap sesuatu yang datang dari surga itu disebut anak Allah. Makanya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia disebut anak Allah. Sudah itu hukumnya. Contoh, malaikat pun yang turun ke bumi disebut juga anak Allah dalam Kejadian 6. Artinya sebutan sebagai anak Allah itu tidak jadi masalah, karena itulah pada zaman dulu yang berlaku. Sesuatu yang datang dari surga itu disebut dengan sebutan anak Allah gitu. Bunga, silakan. Silakan Bunga. Oke. Ya, cukup. Terima kasih. Oke. Makasih Bunga Wijayanti, God bless you. Tepuk tangan buat Bunga yang cakep dan manis. Jadi sedikit lagi tentang sebutan anak Allah ini, bukan berarti karena Yesus itu disebut anak Allah maka Allah punya anak, bukan. Contohnya saya
Saya ini kan berasal dari Medan, saya disebut anak Medan. Apakah Medan melahirkan saya? Kan tidak. Artinya karena saya berasal dari Medan, disebutlah saya anak Medan. Demikian juga Tuhan Yesus karena berasal dari surga, disebutlah anak Allah, gitu ya. Oke, silakan Mikana, silakan. Setia. Ya. Iya, kamu susah banget nih kita nih. Ya Allah. Wijayanti, kamu turun sendiri sudah. Bunga turun sendiri, Bunga. Kok ada terus? Iya ya. Waduh. Bunga bisa turun sendiri. Iya, jaringan saya juga. Bunga cantik jelita, turun sendiri sayang. Bunga, Kak Mikana jaringannya lagi ini. Bunga turun sendiri bisa. Siapa namanya tadi? Ini aja dulu ya, dari tadi juga udah saya lihat ini. Ini dia, Ibu Tutik. Ibu Tutik, selamat malam. Selamat malam Ibu Tutik. Ibu Tutik, selamat malam. Udah tidur kah apa orangnya? Ya, kita naikkan dulu. Oh, ada. Ya silakan kru. Kriu. Ya, Rem, selamat malam. selamat malam Kak. Iya, selamat malam. Malam saudaraku. Kak, di sini saya mau bertanya. Sebelumnya saya mau bilang kalau saya tidak beragama. Terus agamamu apa? Di Indonesia kan ada kelompok agama. Kamu tinggal di Indonesia enggak? Agama saya cuma di KTP saja. KTP Di agama KTP ini apa itu? Bisa langsung saya bertanya enggak? Ya silakan, pertanyaanmu apa? Siapa yang menciptakan Yesus, Kak? Tidak ada yang Yesus menciptakan adalah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah pencipta langit dan bumi, ya. Ini ayatnya nih, saya langsung kasih dalil. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kemudian Yohanes 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, ya. Kemudian juga Ibrani 1 ayat 10. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Jadi Tuhan Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, saudaraku. Tuhan Yesus tidak diciptakan, ya. Ketika Dia pun menjadi manusia, kemanusiaannya tidak diciptakan, tetapi Dia berkenosis menjadi manusia, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa menjadi manusia. Dan tujuannya untuk menyelamatkan kita, karena manusia yang mati ini harus ditebus oleh manusia yang suci. Oleh karena di dunia ini tidak ada lagi manusia yang suci, karena semua telah berdosa, seperti yang tertulis di Roma 3:23. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya, makanya harus Tuhan itu sendiri yang datang menebus kita dan memberikan darahnya yang kudus sebagai pengampunan atas dosa-dosa. Makanya Tuhan berfirman di Matius 26 ayat 28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi semerah apapun dosamu seperti kermiji, ya, walaupun dosamu merah seperti kermiji,
akan putih seperti salju. Kenapa? Tuhan telah menyucikan dosa-dosa kita dengan darahnya yang kudus. Tapi ingat, setelah kamu percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguhlah mengikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan berfirman, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, pasti kamu mengikuti segala perintahku. Nah, hiduplah taat di dalam Tuhan Yesus, cintai Dia, hormati Dia, dan lakukan perintahnya ya. Karena hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Ya, lakukanlah perintah Tuhan Yesus. Itu saudaraku. Cukup ya? Oke Kak, siap. Makasih. Ya, makasih Kriu ya. God bless you. Tepuk tangan buat Kriu yang cakep dan manis. Rozi itu Kak, benar jam 8 gitu. Siapa itu? Rozi. Mulai dari jam 8. Roji. Aduh, mana dia? Tulisannya gimana Kak? Roji? Rozi. A-R-R-O-Z. R-O-I. Oh, ini bentar ya. Oke, klik. Halo, selamat malam Kak. Iya, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Kakak Silakan. yang manis dan baik. Iya. Kak mau nanya nih, nanya santai aja begitu Kak. Dari tadi kita santai. Yesus. Silakan saudaraku. Iya. Kalau Yesus Allah dan Roh Kudus itu maksudnya dia konsepnya gimana Kak? Bahwasanya satu atau berbeda tapi satu atau gimana gitu Kak? Oke, makasih buat pertanyaan Rozi. Silakan Kak Betel. Iya. Ya, yang jawab Kak Betel, silakan. Oke, gini ya. Yohanes 1 ayat 3. Sebentar. Iya. Dikatakan begini. Segala sesuatu terjadi oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi. Artinya Tuhan itu sumber segala sumber. Betul ya Rozi? Iya. Ya. Kalau Tuhan itu dikatakan sumber segala sumber, artinya materinya atau materilah kalau saya bilang, atau sumbernya itu ada di dalam Dia. Nah sekarang Tuhan kalau mau datang jadi rupa manusia, terserah Dia. Orang materinya ada di badan Dia. Tuhan mau datang jadi dalam rupa burung, ya terserah Dia. Tuhan materinya ada di dalam Dia. Tuhan mau datang dalam rupa api, ya terserah Tuhan. Orang materinya api ada di dalam Dia. Mau Dia datang dalam rupa angin, ya terserah Tuhan. Mau Dia dalam orang materinya ada di dalam Dia. Dia mau datang jadi roh juga, ya terserah Dia. Materinya ada di dalam Dia. Jadi itu nggak menjadi permasalahan. Tuhan datang dalam rupa apa aja. Inilah yang dikatakan kemahakuasaan Tuhan, atau bisa dikatakannya jamak kemuliaan. Ya itulah kemuliaan Dia. Semua hal, segala sesuatu hal ada di dalam Dia. Tanpa Dia nggak ada yang jadi, nggak ada satupun yang ada jadi. Itu loh Bang Aruzi. Jadi kalau dibilang jadi Tuhan bisa datang dari ini, Tuhan jadi itu, ya nggak heran. Orang memang materinya di dalam Dia kok. Gitu. Iya. Terus Tuhan bahwasanya seperti yang dimana Ibu katakan kan, Allah itu maha kuasa, atau Tuhan Yesus itu tersendiri, atau Roh Kudus itu tersendiri. Kenapa lebih keabsahannya itu, mengapa dari Allah sendiri tidak mengkronologiskan bahwasanya mengapa secara tidak langsung Allah itu sendiri seperti tadi dikatakan tuh, bahwasanya pada dasarnya diampuni, dan kan sempat
dengar Gini Bang Arozi, kayaknya aku paham deh pertanyaan begini. Allah sendiri, Bapa sendiri, Roh Kudus sendiri, terus Yesus sendiri. Nggak ada yang sendiri-sendiri dalam Alkitab. Segala kepenuhan kealahan berdiam di dalam Dia, gitu loh. Jadi kalau dibilang Allah sendiri, Bapa sendiri, Yesus sendiri, enggak. Ya Tuhan itu sendiri yang berkenosis datang ke dalam dunia, Dia yang bernuzul dalam dunia. Iya betul, karena ada ayatnya di Kolose 2 ayat 9 dengan Ar-Roji. Betul yang dibilang Kak Maria. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, ya, di dalam Tuhan Yesus. Berdiam seluruh kepenuhan kealahan di dalam Dia, ya. Makanya Tuhan Yesus itu disebut di 2 Tesalonika 2 ayat 16, ya. Saya baca ayatnya. Karena dan Dia Tuhan kita Yesus Kristus serta Allah dan Bapa kita yang telah mengasihi kita dan memberi penghiburan kekal serta pengharapan yang baik dalam anugerah. Jadi Yesus Kristus itu adalah Tuhan, Allah dan Bapa kita, ya. Ini firman Tuhan yang menyatakan, dan saya percaya di sini. Makanya Kak Kak Betel, anak Batak, Luvina percaya gitu ya. Teman-teman Kristen yang di sini semua yang menonton percaya nggak bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah dan Bapa kita sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di 2 Tesalonika 2 ayat 16. Percaya atau ada yang menyangkal? Saya lagi. Ya, makanya Yesus Kristus adalah Allah yang Esa. Yudas 1 ayat 25. Ya. Saya baca ya, Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, juru selamat kita, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ada amin saudaraku? Haleluya. Amin. Amin. Jadi gini, ya teman-teman, kalau kalian bilang kagebun sindrom, loh, berarti kalian nggak mengakui Tuhan itu maha hadir gitu loh. Jadi kalau Tuhan itu nggak maha hadir, di mana maha kuasanya Tuhan? Berarti Tuhan tuh nggak melingkupi alam semesta ini, jadinya gitu loh. Jadi pernyataan kalian itu terlalu konyol kalau buatku sih ya. Silakan Bang Aruzi. Oke, saya rasa udah cukup dulu ya, Aruzi ya. Pertanyaanmu udah 2 loh, sebenarnya satu pertanyaan. Udah ketiga lagi. Lanjutan yang tadi Kak, lanjutan yang tadi Kak, masih ini Kak. Udah cukup dulu ya, saudara. Tuhan Allah itu bukan Kak, kalau memang Tuhan Allah itu punya kuasa, bisa melakukan apa saja, kenapa Tuhan Allah itu tidak secara langsung atau menerapkan langsung daripada bagaimana menerapkan kepada kaum Bani Israel, bahwasanya tanpa perantara Yesus Kristus, tanpa perantara Tuhan Yesus, kan Dia Tuhan, Dia punya kuasa. Sudah secara langsung. Arosi tadi kan dari bilang Tuhan Yesus itu bukan perantara, abangku. Gak ada itu perantara. Terus tadi sudah dijawab Ar-Roji, makanya udah cukup pertanyaan saudaraku, udah cukup ya. Udah dijelasin tadi sama Kak Mar, saya udah tambahkan lagi ya. Nanti muter-muter di situ aja, udah tahu nih penanya seperti itu, muter-muter di situ aja. Ya. Udah cukup saudaraku. Saya rasa udah cukup dulu ya, ganti dulu sama yang lain karena ini udah jam 12 loh. Ya bentar lagi, nggak lama lagi live saya gitu ya, karena yang lain mau naik ya. Saya dari Papua Kak. Saya dari Papua Kak. Di sini sudah jam 2 saya nunggu. Ya kamu di sini sudah jam 2 saya dari mundur. Mesti ada yang saya ingin tanyakan begitu, yang masih ada dalam tanda tanya dalam saya punya pemikiran begitu. Bisa Kak? Terus pertanyaan, satu pertanyaan Kak, terus udah. Bagaimana kalau Tuhan itu Tuhan Allah atau Tuhan Yesus itu Tuhan Maha Kuasa? Di mana dalil mengatakan bahwasanya Tuhan mengetahui kapan dunia ini
dibuat, diciptakan, dan kapan dunia ini diakhiri atau gitu. Dalilnya enggak. Dunia ini dibuat kan dari bilang di dalam Yohanes 1 ayat 3 apa? Segala sesuatu terjadi oleh dia dan tanpa dia tidak ada satu hal pun yang telah jadi. Lalu di ayat Wahyu juga dikatakan semua manusia yang hidup dan yang mati dihakimi oleh dia. Jadi nggak usah tanya lagi di mana dalilnya Tuhan Yesus itu yang akan menjadi hakim untuk yang hidup dan yang mati. Bahkan dia dikatakan memegang kunci kerajaan surga dan kerajaan maut gitu loh. Jadi nggak ini Bang, pertanyaanmu tuh terlalu udah biasa. Ya maksudnya kan begini, dalilnya itu misalkan dalilnya itu dari ibu tadi mengatakan maksudnya ngomong saudara udah cukup lagi begitu. Cukup ya saudara ya. Nanti kalau kamu ingin tahu juga Alkitab lebih dalam lagi, harus lebih bagus kamu baca Alkitab saja ya. Ya, makasih saudaraku, God bless you, terutama buat Rodi yang cakep dan manis. Maaf saudara, soalnya muter-muter di situ aja lagi, kan sudah dijelasin. Kalau kamu ingin tahu lebih lanjut, silakan nanti kamu bisa lihat di Alkitab ya, apa betul yang kami jelaskan itu apa tidak, nanti bisa. Selamat malam, Mai. Hai, selamat malam. Iya, malam. Silakan Ini mau bertanya apa? Saya mau bertanya tadi, dibilangnya kalau siapa yang mengaku Yesus itu Tuhan pasti masuk surga ya? Oke, nih kita baca ayatnya langsung ya. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kalau kita berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengaku dengan mulut dan hati kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita akan selamat, saudaraku. Oke, saya punya pertanyaan lah. Sekarang ini saya belum ada agama kononnya lah. Belum percaya Yesus Tuhan. Jadi Mikana punya anak. Saya merogol anak Mikana. Kemudian selepas itu saya mengaku Yesus Tuhan. Adakah saya bisa masuk surga juga? Silakan ini pertanyaan ini. Oke. Ya, jadi kalau saya ya jadi kalau apa tadi merogoh ya, maksudnya meraba, memegang-megang gitu ya. Nggak salah merogolkah, membunuhkah keluarga yang orang yang mengaku Yesus Tuhan. Tapi lepas itu baru saya mengaku Yesus Tuhan. Ya kalau kamu membunuh orang sebelum kamu bertobat terima Tuhan Yesus Kristus, ya pertama kamu pasti dipenjara karena kamu sudah melanggar undang-undang pembunuhan ya. Itu sudah pasti kamu dipenjara. Terus kedua, kamu bisa masuk neraka karena kamu belum terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Tapi kalau kamu membunuh orang, kemudian kamu membunuh orang, tapi kamu tetap masuk penjara karena itu hukum di negara kita, kamu tetap masuk penjara. Tapi kalau kamu bertobat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, minta maaf, minta ampun ke keluarga, minta ampun kepada Tuhan, kamu selamat. Dengan syarat kamu tidak boleh lagi melakukan dosa ya. Oh, jadi begitu. Bila kita kalau kamu merogol artinya kamu itu melakukan perbuatan daging. Kita pasti. Ya kamu masuk neraka, Bang. Oh, jadi begitu. Ya kalau dia Mai, kalau kamu tuh Kristen, ya bukan berarti kalau berseru kepada Tuhan terus kamu jadi semena-mena hidupnya, enggak. Nah kalau kamu kan dibilang pasti. Yang tadi hidup dalam pertobatan. Kamu harus tetap hidup dalam pertobatan. Jadi tidak boleh lagi melakukan dosa dan kejahatan. Kalau kamu sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus Kristus, kamu harus benar-benar bertobat, bukan asal terima saja. Tapi kamu terima Tuhan Yesus Kristus dan kamu bertobat. Memahami kalimat Hashem ya, Tarmai. Gini. Baik. Gini, Mai. Waktu nanti tidak ngaku lagi kejahatan. Kebanyakan manusia Iya, dengar, Mai. Dan bukan kejahatan. Gini. Itu artinya kamu belum terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Cuman di mulut doang kamu tidak melakukan firman. Kalau kamu sudah bertobat terima Tuhan Yesus, kamu stop dari segala perbuatan kejahatan.
Jadi gini ya, Mai. Nama Tuhan itu ada gini. Di dalam nama Tuhan itu ada belas kasih dan ada keadilan. Saat saat bangsa Israel menyatakan Hashem, dia sedang memohon belas kasih. Tapi saat dia berkata Elohim, ada permohonan untuk penghakiman. Jadi dari dua nama ini aja, sebenarnya dari namanya saja itu ada dua aturan di mana sisi belas kasih dan sisi keadilan itu selalu berjalan bersamaan, Mai. Ya, jalannya bersamaan. Saat kamu nih bahasanya kamu lah, kamu merogoh orang lah, merogoh orang, gimana lah bahasamu tuh ya? Iya, sama itu merogoh. Merogoh orang, ya. Terus kamu cuman bilang, oh ya aku yang merogoh dia. Tapi di dalam hatimu, ya di dalam hatimu kamu tidak merasa bersalah, tapi kamu bangga. Maka sisi binah atau sisi keadilan Tuhan itu yang akan berbicara di dalam hidupmu gitu loh. Jadi Tuhan akan mengadili kamu, menghakimi kamu, menghukum kamu gitu loh. Tapi saat kamu melakukan dosa dan kamu sadar, kamu memohon ampun, kamu bertobat dan kamu tidak melakukannya lagi, maka yang muncul apa? Sisi hesed. Tapi ya, ingat ada tanda kutip tapi. Saat kamu melakukan dosa, maka sisi hesed dan gefura ini akan berjalan bersamaan. Sisi belas kasih dan keadilan ini kan tetap berjalan. Jadi yang namanya hukum ya tetap berjalan, tapi di dalam hukuman ada belas kasih. Makanya dikatakan apa? Tuhan itu nggak pernah memberi orang itu belas kasih buta. Tapi saat kamu melakukan dan kamu bertobat, kamu diampuni. Tapi yang namanya hukum, ingat, yang namanya hukum itu tetap berjalan. Itu makanya sisinya Tuhan itu kamu harus paham. Tuhan tuh punya dua sisi, adil dan kasih. Makanya Tuhan bilang apa? Dia memegang kunci kerajaan sorga dan kunci penghakiman. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Artinya apa? Saat kamu melakukan dosa, kamu sudah tahu di balik dari dosa ada kematian, ada hukum. Makanya yang mengikut Tuhan Yesus, dia akan selalu bertambah-tambah dalam melakukan kebenaran, akan bertambah-tambah untuk melakukan kebaikan. Bukan kamu tahu kamu mau ikut tuh, oh aku bikin dosa aja dulu, besok baru aku minta ampun, tinggal aku teriakin, Tuhan Yesus ampuni aku. Nggak kayak gitu. Itu namanya kamu sedang mempermainkan Tuhan. Ya. Tapi saat kamu tahu kebenaran, kamu tahu itu dosa, kamu lakukan, maka kamu berdosa. Kembali lagi, saat kamu sudah tahu kamu berdosa dan kamu minta ampun dengan tulus kepada Tuhan dan mengakui Dia Tuhan sebagai dan juru selamatmu, pengampunan itu datang. Tapi di balik itu pun ada penghakiman. Ingat itu. Silakan Kak. Ya, udah cukup. Sudah cukup itu. Makasih saudaraku Maya ya. Jadi hiduplah kudus, hidup benarlah di dalam Tuhan Yesus. Jika kamu percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Satu aja. Ingat, Tuhan Yesus tidak bisa dipermainkan. Ya, minta satu soalan saja, yang terakhir, yang belum ada jawabannya lagi. Di mana di ayat Injil yang mengatakan langsung direct, terus langsung yang mengatakan Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Yang terus dia tiada ayat-ayat sembunyi, tiada ayat bunga-bunga, yang terus dia bicara, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Tuhan Yesus berfirman ya di Yesaya 44 ayat 6, akulah Raja dan Penebus, Tuhan semesta alam, tidak ada Allah selain daripadaku. Ya, Yesaya 43 ayat 11, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Ya, Tuhan berfirman juga ya di Yohanes 3 ayat 18 ya, barang siapa tidak percaya kepadanya, ia tetap berada di bawah hukuman. Ya, jadi untuk memperoleh hidup yang kekal harus melalui Tuhan Yesus Kristus. Oke saudaraku, terima kasih. God bless you. Terima kasih. Ini cucu Adam. Anak saya kira anak Batak sama panggil anak. Lupa nih. Udah mau nenekin cucu Adamnya.
Silakan Usmaki. Usmaki, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, silakan. Iya, silakan. Apa yang mau ditanya? Gini Kak, mau tanya tentang sifat-sifat ketuhanan Yesus itu apa Kak ya? Sifat Tuhan Yesus Maha Kudus, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Besar. Maha Kudus itu Maha Suci Kak ya? Maha Suci, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Adil, Maha Perkasa, Maha Perkasa, Maha Ajaib, Maha Sempurna juga termasuk Kak ya? apa? Maha Sempurna? Iya semua. Iya, Maha Agung, Maha Sempurna, Maha Mulia, Maha Ajaib, Maha Perkasa, Maha Besar, Maha Suci, Maha Penyembuh, Maha Penyembuh, Maha Pencipta. Kalau gini Kak, mau tanya, kalau menurut logika, menurut rasional, kalau sempurna itu kan nggak butuh tempat untuk menetap. menetap di mana? Nah yang Menetap tadi di kan mana? di rahim Bunda Maria katanya. Apa tadi, ayat berapa tadi? Emang selamanya dia menetap di situ? Loh, bukan, sempurna kan nggak butuh tempat, nggak butuh tempat, nggak butuh apa, itu yang pertama. Kedua, Terus sifat sempurna itu di mana? ya nama sempurna nggak butuh apa-apa Kak. Berarti dia nggak ada kalau nggak butuh apa-apa. Maksudnya gini, kalau sempurna itu kan nggak butuh Iya, apa-apa. lagi pula Tuhan Yesus datang ke dunia melalui rahim Bunda Maria, dia nggak butuh apa-apa, kita yang butuh dia. Kan masih butuh rahim. Karena kita yang butuh dia, makanya dia datang menyelamatkan kita. Karena kalau kamu mau mencapai Allah nggak akan bisa. Jadi harus Allah itu yang datang menjemput kita ke dunia. Kalau kamu yang datangin Tuhan nggak bisa. Maksud saya gini, Harus bukan dia yang datang. ini saya ini nalar saja logika gini. Kalau sempurna kan kalau mempunyai Emang kamu bisa mencapai Tuhan? Kamu salah. Kalau logika kamu bisa mencapai Tuhan? Kata siapa Tuhan butuh rahim? Tuhan datang kepada Abraham ya di bawah pohon tarbantir. Apakah dia datang dalam membutuhkan rahim? Enggak. Tuhan datang di atas gunung Sinai dalam rupa api. Apakah dia datang membutuhkan rahim? Enggak. Tuhan datang dalam 10 rupa sekaligus. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dia datang dalam rupa tiang awan, tiang api, awan yang menutup, datang dalam rupa Malaka Goel, datang dalam rupa Sekinah, datang dalam rupa roti mana air Miriam. sudah. Apakah Tuhan butuh rahim? Enggak. Lalu bagaimana? Kenapa Tuhan harus datang ya dalam rupa anak manusia melalui Maria? Ya, karena itu janjinya. Karena dia mengatakan apa? Karena anak dari Daud lah yang akan menyelamatkan. Jadi Tuhan butuh rahim? Enggak. Tuhan bisa datang dalam rupa apa aja. Karena apa? Karena dikatakanlah Tuhan omnipresent. Dia maha hadir. Dia menguasai alam semesta. Semua yang ada di alam semesta ini berasal dari dia. Enggak, maksud Jadi saya, siapa yang butuh apa? Kita yang butuh Tuhan. saya yakin kalau semuanya datang dari Tuhan. Semua yakin enggak? Cuma yang ini saya butuh rasional saja. Tuhan datangnya kan ke tempatnya Bunda Maryam. Apa arahnya Bunda Maryam katanya tadi? Ayat berapa tadi nggak tahu saya. Iya, udah lanjut. Itu yang kedua gini. Kenapa nggak boleh menurut kamu? Nggak boleh. Ya nggak boleh dong, berarti kan nggak sempurna, butuh tempat gitu. Tuhan itu maha bisa, maha hadir, maha segalanya, maha kuasa, maha apa lagi. Jadi kalau dia kalau mau hadir di rahim Bunda Maria, dia mau pakai itu rahim Bunda Maria sebagai wadah dia untuk turun ke dunia. Apa kamu punya hak untuk melarang? Siapa kamu? Bukan punya hak, Kak. Ini menurut rasional. Kan masih perlu tempat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua gini, apakah ada sifat Tuhan Yesus itu dahulu? Sifat-sifat Tuhan Yesus dahulu. Sifat-sifat Tuhan. Tadi sudah dijelaskan semua. Maha. Tadi kamu tidak dengar, kamu lupa. Ya kan, maha dahulu kan.
Ya ada kan sifatnya maha dahulu, maha mendahulukan, mau yang dahulu itu ada kan. Terus? Ya. Sekarang gini, kalau memang Tuhan Yesus itu maha dahulu, kenapa toh dia datang lagi pada waktu kejadian Isa Al-Masih itu? Kan datang 2 kali. Kok datang 2 kali? Kejadian Isa Al-Masih kamu aja ngomong nggak jelas. Ini loh, kan tadi kan Tuhan Yesus datang di rahimnya Bunda Maryam gitu kan. Terus? Dan sebelumnya kan belum datang Tuhan, kan baru datang itu. Sebagai manusia, maksudnya sebagai manusia. Loh, sebagai manusia katanya Tuhan, bukan manusia, gimana sih? Sebagai manusia, aduh, datang ini, datang mengambil rupa manusia. Waktu itu Tuhan Yesus datang mengambil rupa manusia. Kamu nanyanya yang benerin dulu, gimana? Kamu nanya yang benar coba, gimana? Pelan-pelan tarik nafas, hembuskan. Ayo, gimana nanya yang benar coba, gimana? Saya kan cuma tanya, adakah sifat Tuhan Yesus itu dahulu, gitu. Sebelum Abraham jadi aku sudah ada katanya. Ya oke. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang jadi. Itu sifatnya. Poin pertama. Poin kedua, kok dia datang lagi pada waktu kejadian Isa Al-Masih? Kejadian Isa Al-Masih yang mana sih? Ibu Maryam tadi loh, Kak. Yang mana sih kejadian Isa Al-Masih yang mana sih? Yang tadi lahir yang dalam. Mana yang tadi? Gini loh, maksudnya gini, lahir dalam. Kejadian Isa Al-Masih kan tadi kan kamu udah saya bahas tuh. Kalau kelahiran, kamu jangan bahas kelahiran karena Tuhan jangankan jadi cuman sekedar lahir. Karena apa? Tuhan datang dari rahim Maria pun dikatakan apa? Tuhan bersyakan, bersekinah, berdiam di dalam rahim Maria. Tuhan nggak butuh rahim Maria kalaupun dia mau. Dia bisa ganti dengan Maria-Maria yang mana saja. Tapi Tuhan bersyakan, dia dipilih. Gitu loh, bersekinah, berdiam. Nah, itu kan saya dari tadi udah bilang, itu bukan menjadi hal masalah karena Tuhan bisa datang dalam rupa apa saja. Ya, sekarang kan, mau kamu bahas lagi Isa yang mana? Isa yang mana? Berarti kan Tuhan datang balik-balik, Kak. Jangankan datang, dia aja sampai hari ini masih ada di dalam hidupku, di dalam hatiku, di dalam rumahku, di dalam kediamanku. Jangankan bolak-balik, dia aja nggak pernah meninggalkan rumahku. Amin. Nah, sekarang gini, kalau memang nggak pernah meninggalkan rumah, sekarang Tuhan itu berada dalam apa, Kak? Kalau dulu berada dalam wujud Isa, ya kan? Sekarang dalam bentuk apa? Coba. Dalam bentuk Yesus, lihat dulu. Sekarang kan Roh Kudusnya yang setelah Yesus naik ke surga, dia kan mengirim Roh Kudusnya untuk menyertai kita sampai siapa lagi? Roh Kudusnya Yesus, rohnya Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita Tuhan dong. Oke. Dari kata Elohim saja sudah jelas Uzumaki ya. Elohim itu ya, itu gematrianya 86 ya. Itu setara dengan Hatefah, alam semesta. Jadi kalau kamu tanya itu Hatefah itu alam semesta ya. Jadi kalau kamu tanya, jadi Tuhan Yesus kamu dari dulu di mana? Dia tuh udah ada di dalam semesta ini, udah ada. Dunia ini pun tercipta karena dia. Makanya dia bilang Elohim. Itu gematria 86. Setara dengan Hatefah, alam semesta. Jadi kalau kamu tanya, Tuhan Yesus udah ada dari mana? Ya dari awalnya, sebelum dunia diciptakan. Bahkan di dalam dunia ini pun, di dalam rumahku, di dalam kediamanku, di dalam kediaman Kak Mika, Kak Lutfina, di mana-mana, di alam semesta ini, di jagat raya ini, dia ada. Makanya dikatakan Elohim itu setara dengan Hatefah 86 gematrianya atau alam semesta. Jadi dia ada di mana-mana, nggak terkecuali di dalam kamar mandi. Kamar mandi, gini maksudnya. Udah cukup dulu saudara ya. Iya. Terima kasih saudaraku sudah bertanya. God bless you. Tepuk tangan buat Uzumaki yang cakap dan manis. Jadi dengar ya teman-teman, Tuhan itu nggak bisa dibatasi oleh apapun.
tidak boleh dibatasi oleh apapun, termasuk kamar mandi. Ingat itu. Iya. Kamu jangankan gitu, nanti kamu bilang, oh Tuhan nggak bisa melihat kok di kamar mandi, nanti kamu bikin dosa lagi di dalam kamar mandi. Jangan salah, Tuhan tetap